Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belina Octavia Yuliawan. Di sini saya akan menunjukkan cara menginstal Linux Ubuntu di laptop MacBook yang menggunakan VirtualBox. Oke, kita pertama-tama buka file. Nah, di sini kita harus membuat folder kosong untuk Ubuntu-nya nanti. Di sini saya udah membuat yang saya namai dengan Ubuntu. Untuk nama terserah kalian, terserah teman-teman mau dinamain apa. Dan saya menyimpannya di bagian dokumen. Yang penting menyimpannya tuh ruangnya tuh agak lebih gitu lah. Lanjut, kita buka VirtualBox. Nah, kemudian kita buka baru. Nah, di sini untuk nama atau profil kalian terserah mau namain apa. Kalau di sini saya akan menamai dengan Ubuntu. Untuk folder pilih lainnya, lalu cari folder yang sudah kita buat tadi sebelumnya. Nah, ini. Lalu klik buka. Untuk tipe tetap Linux versi Ubuntu 64 bit. Lanjut. Nah, di sini direkomendasikan ukuran memori, tapi terserah kalian untuk mengubahnya atau enggak. Kalau di sini saya akan mengubah ini menjadi 1600. Kita klik lanjut. Ini buat harddisk, pilih buat harddisk, terus VDI VirtualBox disk, lanjut dialokasikan secara dinamik, lanjut. Nah, untuk bagian ini tidak usah diapa-apakan, kita bisa lanjut aja. Di sini sudah muncul file Ubuntu. Kemudian kita klik pengaturan. Klik bagian penyimpanan. Klik kosong. Klik ini lingkaran warna biru, kita pilih sebuah berkas disk. Cari file Ubuntu yang sudah kita download seperti ini, lalu buka. Oke. Nah, karena tadi saya ada kendali yang nggak bisa proses, kita langsung klik ini, terus ini, lalu pilih. Setelah itu klik OK. Kalau sudah, klik mulai. Kita tunggu. Nah, ini start aja. Kita tunggu teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini berarti proses ya. Udah kayak gini, kita tunggu sampai 100% sampai komplit. Oke.
kita tunggu. Oke, berarti ini lagi proses. Sambil menunggu, saya akan sedikit menjelaskan tentang Ubuntu. Nama Ubuntu berasal dari filosofi dari Afrika Selatan yang berarti kemanusiaan kepada sesama. Proyek Ubuntu resmi disponsori oleh Canonical Ltd yang merupakan sebuah perusahaan yang dimiliki oleh pengusaha Afrika Selatan. Tujuan dari distribusi Linux Ubuntu adalah membawa semangat yang terkandung di dalam filosofi Ubuntu ke dalam dunia perangkat lunak. Ubuntu adalah sistem operasi lengkap berbasis Linux, tersedia secara bebas dan mempunyai dukungan baik yang berasal dari komunitas maupun tenaga ahli profesional. Ubuntu ini pertama kali dirilis pada 20 Oktober 2004. Semenjak itu, Canonical telah merilis versi Ubuntu yang baru setiap 6 bulan sekali. Setiap rilis didukung selama 18 bulan untuk pembaruan sistem keamanan dan kesalahan. Setiap 2 tahun sekali akan mendapatkan LTS atau Long Term Support selama 3 tahun untuk desktop dan 5 tahun untuk edisi server. Namun Ubuntu 12.04 yang dirilis pada April 2012 mendapatkan pembaruan sistem selama 5 tahun. Perpanjangan dukungan ini bertujuan untuk mengakomodasi bisnis dan pengguna IT yang bekerja pada siklus panjang dan pertimbangan biaya yang mahal untuk memperbarui sistem. Ternyata ini masih lama. Memang di sini kita wajib bersabar teman-teman untuk install Ubuntu. Untuk varian Ubuntu sangat banyak, tetapi hanya 7 yang didukung dan dibiayai secara resmi oleh Canonical Ltd, yaitu Ubuntu, Xubuntu, Lubuntu, Ubuntu Gnome, Ubuntu Met, Ubuntu Studio, dan Ubuntu Kylin. Teman-teman bisa mencari referensi tentang Ubuntu juga di Google atau di mana. Nah, teman-teman, di sini saya akan menggunakan Ubuntu 20.04. Nah, Ubuntu ini menggunakan versi terbaru dari kernel Linux atau 5.4 dan versi terbaru Gnome 3.36. Ini juga membawa tema gelap baru atau dark theme, aplikasi yang dirancang ulang dan elemen visual, mode permainan baru, dan peningkatan kinerja startup. Oke teman-teman, kalau udah seperti ini nih lagi proses emang ya. Nah, kalau sudah, ini ditunggu aja. Ya, untuk kali seperti ini emang kita disuruh menunggu dan menunggu. Jadi sabar ya teman-teman.
udah muncul seperti ini. Ya, kita tunggu lagi. Oke. Kalau sudah, klik bahasa Inggris saja karena kan kita Inggris, kita install Ubuntu, tunggu lagi. Untuk ini tetap milih Inggris, kita continue. Ini normal installation ya, continue. Kita tunggu agak lamanya. Oke, kita pilih yang erase disk and install Ubuntu. Setelah itu kita install no. Kita continue. Nah, ini kita temnya ganti Jakarta. Yang tinggal di Indonesia ya. Untuk yang tinggal di luar negeri ya tergantung negaranya masing-masing. Oke, kita continue. Nah, setelah ini kita mengisi view kita. Kita isi dengan nama saya ya. Oke. Untuk password ini harus passwordnya kuat ya, tapi ya ada yang setengah kuat, terserah sih, nggak terlalu gimana-gimana. Langsung kita continue. Kita tunggu. Sambil menunggu, saya akan sedikit lagi
menjelaskan tentang Ubuntu 20.04. Ubuntu ini terasa stabil, kohesif, dan akrab dengan pengguna. Yang tidak mengejutkan, mengingat perubahan sejak rilis 18.04 seperti pindah ke versi yang lebih baru dari kernel Linux dan GNOME. Hasilnya antarmuka pengguna terlihat sangat baik dan terasa lebih lancar dalam operasi daripada versi LTS sebelumnya. Ubuntu tetap merupakan OS yang ringan, portabel untuk pengguna rumahan, pelajar, dan pengembang. Siapapun yang ingin merangkul gaya hidup open source atau yang ingin istirahat dari dunia Microsoft, Apple, dan Google harus mencobanya. Ubuntu memang membutuhkan lebih banyak kurva belajar daripada Windows, macOS, atau Chrome. Tapi saya tidak akan menggambarkan Ubuntu sebagai sulit untuk digunakan. Kelebihan Ubuntu ini bisa open source atau secara gratis, update jelas, lebih kebal virus, aplikasi bawaan relatif lengkap, user interface yang refreshing, driver lengkap. Untuk kekurangan, perlu adaptasi untuk menggunakannya. Aplikasi relatif sedikit jika dibandingkan dengan Microsoft Windows. Kurang cocok digunakan untuk bermain game. Jadi seperti itu kurang dan lebihnya Ubuntu ini. Ubuntu itu sendiri merupakan sebuah sistem operasi berbasis Debian Linux yang dibuat dengan tujuan selalu gratis atau tidak akan terdapat biaya lisensi, siap dipergunakan dalam kondisi stabil dengan siklus peluncuran yang tetap, yaitu setiap 6 bulan. Aplikasi perangkat lunak tersebut harus dapat digunakan dalam bahasa lokal masing-masing dan untuk orang-orang yang mempunyai keterbatasan fisik. Pengguna mempunyai kebebasan untuk mendapatkan, mengubah, dan mendistribusikan perangkat lunak sesuai dengan apa yang mereka butuhkan tanpa halangan apapun. Berprinsip pada pengembangan perangkat lunak berkode terbuka. Jadi itu tujuan dari Ubuntu yang berbasis Debian Linux. Nah, kalau sudah kita skip aja karena ini terlalu lama. Oke, bentar. Enggak nge-lag ya. Sudah seperti ini, kita klik Restart Now. Nah, kita tunggu. Kita tunggu kalau udah seperti ini. Nah, klik Enter. Nah, ini tadi sudah di Enter. Terus hasilnya seperti ini, kita tunggu lagi. Nah, ini ditunggu aja, ini udah mulai startup. Kita tunggu sampai selesai. Masih menunggu. Nah, ini sudah muncul akun saya. Ini diklik. Masukkan password yang sudah dibuat tadi.
Jangan sampai salah, kalau salah ya nggak benar. Kita tunggu. Ini skip. Ini klik yang no. Lalu snack. Ini sudah muncul tampilan desktop dari ini merupakan tampilan desktop dari Ubuntu. Itu adalah tutorial proses cara instalasi Ubuntu di VirtualBox. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih.